Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Selamat sore. Selamat sore semua yang nonton video ini. Iya benar. Anak-anak senja ya. Selamat sore. Selamat kesenjaan lah pokoknya. Senjaan, anak-anak senja. Kita mau ngapain nih? Kita mau ngobrol-ngobrol. Kita mau ngobrol masalah bukan masalah sih ya. Masalah itu mah. Enggak, itu enggak masalah. Maksudnya memperingati Hari Kemerdekaan. Suasananya asik ya. Iyalah, mantap ini tuh ya. Taman ini di mana sih suasananya? Ini kita di mana sih? TPU, tempat pemakaman umum. Bes. Kalau lu pada tahu apa namanya? Tahu apa tuh? Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini taman makam rakyat. Banyak juga yang pahlawan. Cuma dia nggak mau dimakamin di sono. Unknown ya, unknown. Iya, anonim. Jadi dia berjuang Ikhlas lah ya. Ikhlas lah tanpa pamrih. Rakyat juga pahlawan. Iya. Dalam porsinya. Rakyat itu laskar rakyat kan banyak kan. Kerasa ya? 17 Agustus 1945. Iya, nggak kerasa. Dikit lagi Agustus nih. Dikit lagi Agustus. Tanggal 17. Ini udah bulan Agustus. Oh iya, ini Dikit Agustus lagi. ya. Agustus gimana sih? Betul banget. Jadi persiapan apa nih untuk menyambut kemerdekaan? Kalau menurut versi lo? Biasanya sih renungan ya. Renungan di makam pahlawan ya sih. Tapi itu jabat lah ya kan. Kalau rakyat biasanya nyiapin lomba panjat pinang. Tapi nggak tahu nih PSBB masih berlaku dan social distancing ya kan. Iya. Kita masih bisa enjoy gak lomba makan kerupuk, lomba balap karung. Ya kan, rakyat cara ngerayain kemerdekaannya kayak gitu kan. Iya, dengan cara sederhana seperti itu ya. Iya, dia menyentuh ya kayak gitu. Rakyat ya kan, rakyat tuh gembira sekali merdeka, kata merdeka itu. Tapi kalau merdeka. Menurut lo nih ya, kemerdekaan hari ini tuh, lo merasakan gak sih sebenarnya bahwa negara kita itu benar-benar merdeka? Secara garis besar ya, maksudnya tidak terjajah oleh bangsa asing. Penjajahan secara fisik ya. Ya kan? Ya, paham nggak penjajahan secara fisik kan? Lepas dari penjajahan. Iya, penjajahan itu sudah kita merdeka. Kita diakui sebagai bangsa yang dimerdekakan. Bukan lah, bukan. bangsa yang merdeka. Bukan itu kemerdekaan. Kemerdekaan itu perjuangan, bukan pemberian. Salah kaprah. Jadi ya merdeka kalau artinya berhenti di situ. Beda soal kalau artinya kemerdekaan yang mensejahterakan. Nah, itu masih perlu kita kaji ulang. Iya, bukan kaji ulang, terus pertanyakan. Dan kemerdekaan yang bersifatnya memberikan keadilan secara menyeluruh. Menyeluruh. Ya, itu kan menyeluruh bagi siapa kan gitu. Keadilan yang mana kan gitu. Ngomongin kemerdekaan ya. Lu emang udah ngerti merdeka apa? Merdeka versi lu merdeka apa nih? Jangan-jangan. Makanya itu. Nih, begini nih, Bung. Ngopi. Rokok. Merdeka. Buat pengangguran. Merdeka buat pengangguran itu sederhana. Banyak PR sih ya tentang memaknai kemerdekaan itu sendiri ya. Dari beberapa orang. Banyak aspeknya memang kemerdekaan yang telah ada hari ini ya. Ya seperti ini maksud gue, kita boleh mengkritisi kemerdekaan yang sudah diraih para pendahulu. Perjuangkan untuk kita hidup hari ini kan, untuk melihat tidak ada siksaan seperti kerja paksa, tanam paksa, membuat pembuatan rel kereta yang makan itu kan gimana ya? Gue jadi inget ini sejarah pembuatan ini jalan panjang tuh. Panarukan Merak. Panarukan dari Panarukan sampai Merak. Iya. Itu yang diprakarsai Kapten Dengles ya. Dengles dan Raya Pos itu untuk logistik, pergerakan logistik. Tentara. Enggak, logistik ekonomi yang
komoditi lah. Jalur ya, iya, jalur. Jalan kan. Mereka itu yang apa namanya? Berjuang berarti menderita dalam peristiwa itu juga sangat-sangat kemerdekaannya terampas. Oh iya, itu makna terjajah yang sangat-sangat. Karena saat itu jadi saat itu sebenarnya ada berita info bahwa pekerjaan itu dibayar, dalam arti bupati setempat mengkoordinir para pekerja. Jadi VOC yang buat jalan itu iya, tuh. VOC itu membayar ke bupati. Bupati ini orang Indonesia ya, orang Indonesia. Berarti bener lah, itulah dibayar mah bener lah ya pekerja itu ya. Ya ada dibayar, tapi nggak sampai. Jadi intinya ya kerja aja deh lu, dipecut terus. Paling cuma kasih makan doang singkong kali ya. Nah iya. Peristiwa itu pun itu ya, maksudnya terekam, tercatat dalam buku apa? Pram ya. Oh iya, Pram catat. Pram kan selain sastrawan, dia itu adalah orang yang sangat menguasai literatur sejarah ya, pembaca sejarah dia. Bisa disebut juga Pram adalah sejarawan. Dari karya-karyanya dia mengabadikan apa yang dia simak saat dalam itu ya, pergerakan zaman itu. Akses bacaan dia kan Masya Allah. Makanya persoalannya adalah sebelum merdeka ada fase ketika tahun 1920 pemuda berkumpul tuh untuk memakai kata Indonesia kan. Saat itu ngomong Indonesia, wah sangat terlarang. Jadi kalimat yang menyakitkan telinga penjajah. Wah, apa nih? Mantra sakti lah Indonesia, wah itu bahaya. Kayak waktu itu pemuda mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda berkumpul kan 1920 itu. Oh iya itu. Untuk merumuskan suatu cita-cita kemerdekaan dan menjadi tonggak pergerakan lah, masa bergerak gitu, gerakan zaman. Nah saat itu kayak ada 1928 ya kalau nggak salah, Sumpah Pemuda kan. Iya. Semua organisasi kepemudaan saat itu, Jong Ambon, Jong Java, ya kan, berkumpul untuk menyatakan semua suku itu ya. Iya, semua perwakilan suku berkumpul. Nah, yang menjadi persoalan kalau kita tarik hari ini, yang menggerakkan adalah orang-orang muda saat itu. Orang-orang muda, orang muda itu catatan. Dia berbicara tentang cita-cita kemerdekaan. Setelah hari ini kita meraih kemerdekaan, cita-cita itu ada nggak? Maksudnya sudah terlaksana nggak? Ketika kemerdekaan itu ada, cita-cita itu sudah terselenggara nggak semua? Sudah dicapai belum semua? Ditonggak estafet itu. Nah, terus itu kan orang muda terus berjalan. Nah, orang muda hari ini kayaknya ke TikTokan. Atau lebih seneng selfie. Orang muda pesolek. Ayo lo, gimana itu? Kalau gue ngeliatnya ya, kalau gue ngeliat di masa, gue tarik langsung ke masa sekarang itu ya. Ketika orang bicara kayak gini udah ibarat bukan yang lumrah tapi yang langka. Gue ngeliat apa kalau ada sekumpulan pemuda gitu ngomong masalah kemerdekaan hari ini, itu hal yang langka. Gue kalau ketemu orang kayak gitu kayaknya gue nemuin apa namanya ya, kayak tambang emas. Kayak ada sesuatu yang menjelak-jelak di mata gue gitu kan. Hal yang berharga lah, jarang ditemuin. Iya, makanya ketika kemerdekaan itu kan ada jargon revolusi, ya kan, belum berakhir kan. Yang mana Bung Karno, Bung Hatta, semua pendiri bangsa lah, semua orang, semua tokoh yang saat itu memang sangat menginginkan bahwa rakyat Indonesia memahami arti kemerdekaan dan terus memperjuangkan makna revolusi itu. Saat ini revolusi yang seperti apa? Revolusi yang lucu-lucuan kali, mental atau apa kan gitu, atau dikutip, hanya kutipan, jadi quote ya. Kalau zaman sekarang itu kebanyakan orang kata-kata seperti itu menjadi quote. Quote itu apa sih bahasa Indonesia dong? Iya. Kata-kata mutiara. Iya, kata-kata mutiara yang dikutip dari orang-orang besar.
tapi jauh dari diri dia sendiri, kebanyakan diri kita lah ya. Iya, makanya persoalannya menjadi kompleks adalah ketika orang-orang muda sudah tidak bergairah melihat atau bersikap tentang isu-isu sosial yang ada di tengah masyarakat berkembang. Iya. Contoh kasus ketika memang ada tetangganya yang sangat kelaparan 3 hari nggak makan, sedangkan orang-orang muda ini seringkali memposting makanan ya di apa di media sosial, restoran cepat saji, ya kan. Padahal masalah ada persoalan nih yang ada di sekitar masyarakat yang terus tumbuh, yang terus ada gitu. Tapi kalau gue perhatiin ya, kalau gue lihat tarik dari masalah itu terlalu kompleks. Iya kan tadi gue bilang kompleks. Iya. Bukannya kapling, bukannya apa rusunawa, kompleks kan. Jadi kompleks ya. Anak-anak kompleks. Iya, jadi apa sih yang kita mau maknain lagi nih kemerdekaan yang kita kerjakan berulang-ulang? Kalau gue pribadi ya, setiap kemerdekaan itu gue nggak merasa ada yang merdeka, men. Kalau gue pribadi ya, karena nggak ada tumbuh pejuang-pejuang baru, cuma kita hanya merayakan selebrasi. Iya, selebrasi. Kita tuh lebih suka selebrasi ketimbang memaknai, merenungi ya. Kayak merayakan gol ya, selebrasi. Iya. Enggak, jadi gini, gue sependapat dalam hal itu. Jadi kemerdekaan Indonesia hari ini, kita melihat kemerdekaan Indonesia hari ini adalah melihat kemerdekaan yang memang tertulis di atas kertas sejarah. Iya, sejarah itu. Tapi dalam prakteknya masyarakat merasakan ada jarak yang sangat jauh dengan cita-cita kemerdekaan itu sendiri. 5 sila itu, Pancasila itu kan salah satu yang dihasilkan dari, dan itu cita-cita kan, niat bangsa kita merdeka itu apa? Ada di Undang-Undang Dasar yang ya kalau kita bilang dihianati, bukan lagi dihianati, dimanipulasi untuk kepentingan yang sifatnya memperkaya diri sendiri lah, elit politik. Kemerdekaan menurut gue bisa nyata atau bisa dikatakan benar untuk elit. Iya benar. Gue jadi inget kata-kata Tan Malaka. Teramat, kata dia begini, teramat jauh lidah dan perbuatan gitu. Membicarakan tentang kemerdekaan. Iya. Ketika orang semua ngomong lidah tentang kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu diraih, perbuatannya nggak mencerminkan apa yang dia ucapkan. Iya, kan? Gitu. Makanya gue pikir kita kehilangan figur atau sosok yang benar-benar tulus memperjuangkan bangsa ini, memperjuangkan cita-cita kemerdekaan itu sendiri kan. Jangan terus terhilang. Makanya yang lillah gitu, yang berjuang untuk amanat. Iya, maksudnya gini loh, negara itu bekerja atau bergerak sesuai kemauan rakyat, kepentingan rakyat banyak, bukan lagi soal kepentingan rakyat yang belah mana gitu, atau ternyata kepentingannya bukan kepentingan rakyat. Miris ya ngomongin kemerdekaan tuh, ibarat ngomongin apa ya, bener kata si Tukul Wiji Tukul, apa tuh, apaan? Kemerdekaan adalah nasi yang dimakan menjadi tai. Iya, jadi nggak ada artinya kemerdekaan pas setelah diraih terus dikerjakan nyata ya. Tetap ada artinya, cuma dalam hal memperjuangkan cita-cita kemerdekaan itu semua hanya jargon. Itu yang gue sepakati, Ri. Balik lagi ke kuat itu ya. Iya, jadi Pancasila menjadi apa ya, kutipan-kutipan, bukan apa sih, parade omong kosong ketika elit politik atau pejabat politik yang dapat mandat Dewan Perwakilan, R-nya itu apa, Ri? Iya. Rakyat. Aduh, bukan rampok. Rampok. Jadi dia orang yang mewakili harusnya bisa membawa kepentingan yang diwakili.
kebutuhan yang diwakili. Gue rasa bukan dia nggak bisa mewakili, Mat, terlalu berat mungkin. Iya. Oh iya, berapa? Kenapa nggak tukar posisi? Kagak mau dianya. Nggak mau ya? Iya. Kan ada yang apa namanya? Ada jargon-jargon gitu kan. Kalau wakil itu harus berani menderita, namanya juga wakil rakyat kan. Iya, makanya kan nggak ada yang mewakili penderitaan kecuali rakyat itu sendiri. Rakyat hidup dengan penderitaan, sedangkan elit politik atau yang mewakili itu hidup dengan kemewahan. Dan seakan-akan berjuang dengan segala kutipan-kutipan bijak. Parade omong kosong lah, apa sih, komedi omong kosong. Kalau model sekarang mah pansos ya. Ya kacau lah ya kan, rakyat dijadiin panjat sosial. Iya. Penting. Gue masih ini. Apa namanya? Rakyat itu kalau menurut gue masih di mata pemerintah masih penting, mat, rakyat itu. Iya memang penting untuk mendulang suara. Itu dia. Untuk mengkatrol posisi jabatan. Lagi-lagi dan salahnya lagi-lagi rakyat itu kemakan. Tapi lu berani banget ngomong gini, kagak takut apa tuh? Ditangkap lu. Demokrasi kita, demokrasi, lu ngomong ditangkap. Itu hidup alam demokrasi itu. Jauh ya, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokratos itu, demo dan kratos. Ya. Orang susah sih. Kemerdekaan. Entah. Iya, makanya kan rakyat selalu dididik dengan politik praktis. Itu yang salah kaprah. Memang ya ruh kemerdekaan sih ya, ruh keren kan bahasanya, ruh merasa spiritual. Iya, spiritual. Jadi ruh kemerdekaan yang harusnya tetap kita genggam dan kita perjuangkan hari ini. Jadi apa, jalan panjang ya kan? Jalan panjang kemerdekaan itu adalah apa ya, memperjuangkan kemanusiaan Indonesia kan. Jadi manusia Indonesia tuh yang kayak gimana sih kan gitu. Kita bicara bangsa Indonesia, manusia Indonesia yang gimana. Nah, hari ini manusia Indonesia didesain ulang. Oh, manusia Indonesia itu yang apa? Yang keren di kamera. Enggak sih, maksud gue yang tiap hari turun naik mobil, yang pakai seragam orange. Itu manusia Indonesia. Manusia Indonesia itu benar. Yang lari-larian terus dijemput paksa. Iya. Kayak robot ya, desain gitu. Gak tahu, memang udah penting nggak penting rakyat, Ri. Lu rakyat bukan sih? Iya, penting nggak penting berarti lu. Iya. Kalau pentingnya penting, berarti gue lagi ada butuh. Iya. Begitulah. Kayak anak tiri jadinya. Mending ya. Adopsian. Cuman iya. Makannya bareng anjing. Ya, kemerdekaan hari ini adalah kemerdekaan yang bisa dirayakan. Bang, sebutannya bisa disebut kemerdekaan lucu-lucuan gak sih? Iya. Ini, Ri. Lucu-lucuan dalam konteks kompleks nih. Iya, ini kompleks. Lu mandangnya kampung. Iya, perspektifnya gini dulu. Perspektifnya kacamata yang mana, atau lu melepas kacamata? Kalau lu bilang lucu-lucuan bagi penyelenggara atau bagi penyelenggaraan negara, menjalankan kinerja negara, iya itu lucu-lucuan. Cuma kalau di rakyat atau di veteran yang sudah berjuang secara fisik, lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Lu digampar pakai tiang bendera lu. Kalau secara penyelenggara negara, iya lucu-lucuan. Jatuhnya lucu-lucuan. Cuman kalau lu pukul rata perspektif itu, semua tuh dimanapun lu berada, lu ngomong veteran yang udah berjuang, veteran ya kan, yang apa jadi, ya Allah, masya Allah, di hari itu aja jadi pengemis, Ri, makannya susah. Itu gue miris. Di mana hadir negara tuh? Negara hadir di mana lempengan situ? Pas di pose itu, Kri, itu lempengannya di mana negara hadir? Gue pernah nonton reality show, entah ini reality show maksud apalah artinya. Itu dia mengundang veteran, dan veteran itu jadi cerita
cerita dia di masa lalu tentang apa namanya loyalitas dia ke negara. Setelah dia pensiun jadi pemulung kan, ibarat kata tuh dia bertanya kan, kemerdekaan saya yang saya raih kok jadi seperti ini gitu. Ini kok kemerdekaan kok jadi kayak gini. Berarti kan dia melihat ada sesuatu yang kacau. Orang-orang yang membuat sistem itu, negara ini kayak dia jadi sia-sia. Dia ngerasa dia sia-sia, dia perjuangan dia. Sedih. Iya, persoalannya memang banyak yang nggak tahu diri sih, nggak bersyukur. Dia pikir hidupnya cuma di dunia ini aja. Itu kan persoalannya, terlalu cinta dunia. Memang maksudnya dalam artian perjuangannya bukan lagi perjuangan tentang bagaimana lu hidup dan mati untuk anak cucu ya kan. Dalam artian tuh memperjuangkan kelayakan hidup yang lebih baik, peluang hidup yang lebih baik, kesejahteraan, keadilan sosial, semua lah itu udah tercakup kan dalam cita-cita kemerdekaan. Ini memperjuangkan anak cucu dapat harta turunan gitu ya kan, memperkaya diri sendiri. Itu perjuangan kemerdekaan elit politik tuh. Makanya elit politik, kalau gue bilang gini, Rik, kalau lu bilang perspektifnya apa tadi, kemerdekaan lucu-lucuan, bagi gue elit politik melihat kemerdekaan emut-emutan. Jadi dia kayak melihat kemerdekaan tuh bukan ngemut, semacam ngemut permen lollipop, tau gak tuh? Manis, merdeka nih. Jadi dia orang yang mengemut kemerdekaan itu dengan cara ya berkhianat akan mandat atau amanah yang yang diestafetkan lah ya. Iya. Dijabat oleh dia ya kan. Kemerdekaan. Iya, kemerdekaan adalah tawa anak kecil yang berlari di gang sempit mengejar layangan tanpa alas kaki. Itu kemerdekaan menurut gue. Ada juga kemerdekaan adalah ketika ibu sedang sibuk masak di dapur, sedang uang kontrakan nunggak bayar 3 bulan. Itu kemerdekaan hari ini, Ri. Yang itu mah. Iya, kemerdekaan juga seperti puisi Wiji Tukul yang ketika tuh? hujan turun, dicek genteng bocor atau tidak, dan cek lagi gentengnya, barangkali bocornya pindah. Itu kata-kata yang sebenarnya sederhana, cuma sakit ya, menolak lah maksudnya, memotret keadaan yang tak kunjung reda, tidak mereda tapi merada. Dan yang lebih miris lagi, hari ini tidak salah menjadi kaya, Ri. Cuma ketika rakyat miskin dipertontonkan bagaimana menghabiskan kekayaan, bagaimana lu berlomba untuk menjadi kaya dan melihat kekayaan itu adalah kemewahan. Wah, mewah itu sebenarnya kekayaan atau enggak sih? Kata mewah itu sering disalahartikan, atau memang menurut lo, Kri, kemerdekaan itu hanya soal kekayaan, hanya soal material? Ya soal itu doang sih. Itu terlalu terlalu mempersempit lah tentang kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu kan lebih dari kata kebebasan bahkan berpikir pun itu sesuatu kemerdekaan. Ranah merdeka. Iya, itu kemerdekaan yang Tuhan berikan, berpikir itu. Zaman sekarang berpikir aja sulit. Bagaimana mau pintar? Emang gak ada pikirannya kali. Iya, gitu. Kita mau gak punya pikiran. Ya, close aja ya. Oke, karena hari semakin sore, kemerdekaan adalah, jadi ada kita menyemangati diri kita sendiri ya untuk bergerak di masyarakat. Kemerdekaan adalah apa yang hari ini lu terus perjuangkan terus untuk perubahan yang lebih baik di dalam diri lu, di lingkungan masyarakat. Aku masyarakat, aku lingkungan, aku bagian dari orang-orang yang menderita, aku lapar, aku bagian dari orang yang lapar. Semua aspek yang tumbuh kembang di masyarakat harus kita lihat sebagai nilai perjuangan, baik secara fisik, material, apapun itu. Menurut gue pribadi itu kayak gitu sih. Lu nggak terlepas dari lingkungan lu nggak terlepas dari masyarakat lu. Kalau lu abai dan hanya
bersikap sebagai komentator, lu nggak ada bedanya sama orang-orang yang bilang kemewahan adalah kekayaan yang lu tumpuk menjadi pejabat politik brengsek. Gimana? Berat juga ya. Emang nggak pernah enteng kalau ngebahas kemerdekaan, Ri. Lah, mungkin begitu aja ya di Mat and Kri kali ini. Berhubung udah sore kita Mat and Kri. Ziarah kemerdekaan. Ziarah kemerdekaan. Makanya lu di zoom dong langsung ya. Iya, ziarah kemerdekaan.